Kurang lebih sudah 3 bulan sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Salah satu desa yang cukup parah terdampak adalah di Kecamatan Gabus. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MGN, Galih Saputra, langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Galih, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Ya, Jason dan juga pemirsa, kurang lebih 3 bulan sejumlah wilayah di Kabupaten Pati masih terendam banjir, dan salah satu wilayah yang cukup parah terdampak banjir ini adalah di Desa Minto Basuki yang terletak di Kecamatan Gabus. Dan banjir ini menurut keterangan sejumlah warga yang kami temui terjadi sejak Januari lalu atau sekitar 3 bulan, di mana ketinggian air ini memang kemarin sempat surut pada hari Jumat namun kembali naik saat turun hujan. Dan sebagai gambaran, ketinggian air yang melanda Desa Minto Basuki ini memang cukup variatif atau mengikuti topografi tanah di sekitar desa ini, di mana di sekitar pekarangan rumah ketinggian air bisa mencapai kurang lebih 20 hingga 150 cm. Kemudian di jalan desa di sepanjang Desa Minto Basuki ini ketinggian air lebih rendah, di mana mencapai 10 hingga 100 cm, karena sebelumnya sudah dilakukan peninggian jalan desa di sekitar Minto Basuki ini. Dan total untuk terdampak atau warga terdampak ini mencapai 1.003 jiwa dengan jumlah KK mencapai 384, dan seluruh desa di Minto Basuki ini terdampak, di mana terdiri dari 4 RW yang terdiri dari 14 RT. Dan selain itu untuk rumah sendiri mencapai ratusan yang terdampak, di mana mencapai 246 rumah yang terendam air, kemudian rumah yang terdampak mencapai 296. Selain itu juga ada sawah atau padi muda yang terendam sekitar 71 hektar. Selain itu juga ada tanaman tebu yang terendam sekitar 14 atau 13 hektar. Dan selain itu juga ada fasilitas umum tentunya yang terdampak, seperti ada satu balai desa yang terendam banjir, kemudian ada masjid, 2 musola yang terendam air, kemudian ada juga 1 TK dan 1 SD yang terdampak banjir kali ini, Jason. Ya, Galih, lalu bagaimana dengan kondisi warga? Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka masing-masing atau ada posko yang digunakan sebagai tempat pengungsian atau seperti apa? Ya, memang untuk saat ini pemerintah desa atau perangkat desa telah menyiapkan posko banjir di balai desa di sekitar desa ini atau di Desa Minto Basuki, termasuk tempat pengungsian jika dibutuhkan oleh warga. Namun begitu, warga sebagian besar memilih tinggal di rumah karena menganggap banjir ini sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Kemudian mereka memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Dan untuk menjalani aktivitas sehari, warga memilih untuk menggunakan perahu, di mana mereka menggunakan perahu itu untuk menjemput atau mengantar anak mereka sekolah, kemudian untuk mengantar anggota keluarga yang keluar desa, termasuk untuk membeli logistik, di mana mereka menggunakan perahu dari rumah mereka yang terendam air kemudian hingga ke daratan yang lebih kering, di mana sebagian besar kendaraan mereka juga dititipkan kepada para tetangga yang dataran atau kondisi rumahnya lebih tinggi dari lainnya. Dan selain itu, dan untuk banjir ini memang terjadi karena adanya luapan air dari Sungai Silugonggo yang terletak tidak jauh dari Desa Minto Basuki ini. Dan seperti yang kami ketahui, ketinggian air di Sungai Silugonggo ini rata dengan ketinggian air yang masuk ke rumah warga, sehingga membuat ratusan rumah ini terdampak banjir. Dan menurut informasi yang kami terima juga, beberapa waktu belakangan ini Sungai Silugonggo ini tengah dinormalisasi. Namun begitu, ketika normalisasi belum selesai, ternyata turun hujan dan otomatis air naik kembali, sehingga proses normalisasi ini dihentikan dan air kembali naik atau masuk ke pemukiman warga. Dan tidak hanya berdampak pada Desa Minto Basuki ini, banjir ini juga merendam atau berdampak pada sejumlah desa lainnya atau kecamatan lainnya yang berada di sekitaran Sungai Silugonggo. Di antaranya adalah Mustokoharjo, kemudian ada juga Banjarsari, kemudian Doropayung yang terletak di Kecamatan Juwana, dengan total seluruh desa yang terdampak di Kabupaten Pati ini mencapai 55 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih Galih Saputra melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.